Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Ya, Bang Edi, selamat malam. Selamat malam, Nurkolis alias Acong. Saya tanya dulu Bang, dari penampilan Anda, nampaknya ini Anda sudah pasti ini penyembah Muhammad ya. Anda penuh. Hah? Pastilah. Iya, pasti diakui dia penuhan Muhammad. Oke. Bang, Bukan ini menuhankan umat Nabi Muhammad. Saya tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. harus kita ngulang lagi dari awal. Ini nanti teman-teman sampai capek kita teman-teman. Oke, gini aja dah. Itu sudah tema bosen kita bahas, itu udah capek. Gini, Nurkolis, ini kan sudah penghujung tahun 2025. Ya. Kenapa Nurkolis kok masih juga percaya dengan orang yang halusinasinya setinggi langit? Karena ketika saya membaca Abang apa? Gimana? Halusinasi seperti apa maksudnya? Oke, Bang. Ketika saya menggunakan akal sehat saya, pikiran saya, ketika membaca Al-Quran maupun hadis, saya dapati Muhammad itu adalah orang yang paling senang berhalusinasi. Pertanyaan saya, kenapa Anda nekat ngikutin orang yang halunya itu tinggi sekali? Enggak kan? Emang Abang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Bang, kita ini tidak pernah ketemu dengan Muhammad. Enggak, sekarang gini. Tapi Anda pernah ketemu dengan Muhammad? Anda pernah ketemu dengan Muhammad? Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad Dengan Muhammad? Gimana? dalam mimpi. Di dalam mimpi. Ngomong apa dia? Enggak, saya balik tanya ke Abang. Abang pernah bertemu Aduh, Yesus? gimana? Bang, kita tidak perlu bertemu untuk mengetahui apa yang diberitakan kepada kita. Karena sudah tertulis, sudah diberitahu oleh para saksi mata. Tuhan Yesus sudah memberitakan kepada para murid-muridnya bahwa apa yang kuajarkan, apa yang kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, apa yang kau telah terima dariku, demikianlah kau ajarkan itu kepada seluruh bangsa-bangsa supaya semua bangsa-bangsa itu menjadi muridku. Jadi, dari mana kita tahu apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Dari keterangan para saksi mata yang tertulis dalam Injil. Dari mana umat muslim tahu apa yang diajarkan oleh Muhammad? Dari keterangan para saksi mata yang tertulis di dalam hadis. Makanya kita buka hadis nih biar tahu apa-apa yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, ketika saya buka hadis, saya simpulkan Muhammad kena penyakit halusinasi yang tinggi. Makanya pertanyaannya gini saja, kira-kira Anda berani nggak membuktikan itu dengan saya? Kita buktikan bahwa Muhammad tukang halu. Gimana? Itu kan menurut Abang, bukan menurut saya kan? Iya, makanya kita buktikan. Menurut saya ini kita buktikan. Apakah jangan-jangan Anda sepakat nanti dengan saya? Nggak akan pernah, karena Baik, saya kita tes. mempercayai Nabi Muhammad. Kita tes. Oke. Pernah satu ketika ini Muhammad sedang makan dengan para sahabat-sahabat. Kata mereka, kata Muhammad nih tentu saja, mereka kan nggak lihat, Muhammad yang lihat. Katanya makanan itu bertasbih kepada Allah. Makanan, nasi, lauk pauk, sayur. Kata Muhammad itu bertasbih kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Kata makanan itu. Menurut Anda, Muhammad di situ lagi halu atau memang betul dia ngomong itu benar? Kira-kira? Benar. Jadi makanan itu bertasbih. Karena di dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa semua makhluk yang ada di bumi dan di langit semuanya bertasbih. Termasuk makanan. Saya meyakini itu. Nasi goreng juga bertasbih Semua. dia. Loh,
Sekarang kita lihat dari kata-katanya, semua tanpa terkecuali, kan begitu. Semua. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kira-kira patung Yesus bertasbih nggak kepada Allah? Ya, itu buatan siapa? Kan tinggal gitu. Katanya semua, sekarang enggak. Iya, saya mengakui itu Jadi patung Yesus bertasbih kepada Allah gitu. Kepada Allah, ya. Gimana cara membuktikannya Karena bahwa patung Yesus bertasbih kepada Allah? Ya, itu tidak bisa kita secara secara penglihatan atau pendengaran. Ya, tapi dari mana Muhammad bisa manusia tahu itu? tidak akan. Loh, Nabi Muhammad itu manusia yang tidak sama dengan manusia. Manusia yang tidak sama dengan... Maksudnya gimana itu? Nabi Muhammad itu orang pilihan gitu loh, tidak sama dengan kita ini. Tidak sama. Berarti ketika Muhammad ngelihat Anu dibilang, oh ini makanan-makanan bertasbih. Oke, kita bicara definisi bertasbih dulu ya. Biar banyak orang tahu. Sebentar Bang. Bang Nurkolis, sebentar Bang. Ya, bertasbih itu apa sih Bang? Bertasbih itu apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah itu esa. Iya, bertasbih itu maksudnya memuji, memuja, mengeluarkan nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Itu maksudnya bertasbih, Bang. Ya, tidaklah. Tasbih tidak, bukan itu. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu suci, Bang. Gitu loh. Aduh, agak sedikit berat ini kita bicara. Bang, kita lihat dulu ya definisi bertasbih ya. Mau? Maka bukan nyanyi-nyanyian, kalau nyanyi-nyanyi gitu. Puji-pujian, Bang, mengeluarkan puji-pujian, mengeluarkan Gimana kan? mengeluarkan Ya, bukan puji-pujian nyanyian, untuk memuji Tuhan. iya, memuji. Tuhan. Oke, memuji. Oke. Jadi menurut Anda, nasi, piring di rumah Anda itu memuji Allah semua? Semua. Termasuk yang ada di dalam WC itu juga? Gini loh, Bang. Gini loh ya. Apa yang Astagfirullahaladzim. Bang, udah tahun 2025 masih percaya Bang sama Muhammad, Bang? Yakin Anda? Percaya. Saya percaya apa yang Muhammad dibawa ngomong Nabi. apa aja, maka itu adalah betul. Ya Allah, betul. Ini adalah ucapan Nabi, jangan ditolak, betul. Loh, karena kan Nabi Muhammad itu utusan. Baik, saya kasih tahu aja Bang. Sebenarnya Bang, kadang-kadang Muhammad gini, saya mau kasih tahu aja Bang. Kadang-kadang Muhammad itu dia sering, mungkin ya Bang ya, mungkin dia itu dulu sering ke gereja, tetapi dia nggak mendengarnya dengan benar sehingga dia salah informasi. Nih, saya tunjukkan lah. Sebentar, ya. Oke. Mana yang sering ada data bahwa Nabi Muhammad ke gereja? Baik. Saya akan tunjukkan satu kutipan dari dalam Bible, ya. Saya balikkan kepada Anda apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur, ya. Sebenarnya Bang, ada kutipan dari kitab Mazmur bunyinya begini, biarlah. Perhatikan ya Bang ya, nih. Lihat ya Bang ya, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kata biarlah ini adalah kata-kata mungkin seruan atau supaya orang membiarkan begitu. Artinya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, mungkin saja bisa jadi Muhammad terinspirasi dengan ayat ini, tetapi Muhammad mengikutkan serta benda-benda mati, nasi goreng, ayam, kerupuk. Juga ketika Muhammad mendengar itu akhirnya dia bilang makanan-makanan memuji menyembah Allah. Nah, sekarang yang saya inginkan supaya Anda jelaskan kepada saya, bagaimana Anda menjelaskan kepada saya kalau nasi goreng yang di piring Anda itu memuji Allah? Loh, itu tadi sudah dibacakan dengan sama Bang Edi siapa tadi? Maksudnya? Tadi kan barusan kan sudah dibaca sama Mas Edisnya. Biarlah semua memuji pada Tuhannya. Semua apa? Tadi yang Bang Edis bacakan gimana itu bunyinya? Bang, Coba. lanjutin benturin kepala kubin ya Bang ya. Lanjutin benturin kepala kubin Bang. Aduh. Berat. Sulit teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, di tahun 2025 ini sudah waktunya kita itu berpikir, merenungkan kembali. Supaya apa? Supaya kita itu tidak mengikuti sesuatu yang dongeng-dongeng, sesuatu yang hanya hasil delusi seseorang. Sudah waktunya berani mengambil tindakan.
kalau kata Ustadz siapa sih? Buya Syakur, jangan takut murtad lah, gitu. Ayo, silakan. Kita kasih dulu background yang tadi, teman-teman ya. Kita kasih background yang tadi. Bentar. Sebentar, teman-teman ya. Nah, ini ya. 2025 sudah waktunya logout dari Islam dan login ke Kristen. Terima kasih, Bang Tobias. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Fajar Ahmad. Semoga Fajar Ahmad ini sudah mulai terbuka lah pikirannya ya, teman-teman ya. Karena dia sudah termasuk sering diskusi dengan kita ini, Fajar Ahmad ini. Ya, silakan Fajar Ahmad, nyalakan kamera dulu. Tolong dibantu Bang Edis. Saya bantu dari sini ya. Dah. Oke. Oke, Bang Ahmad, kita ini kan sudah sering diskusi ya, Bang ya. Wah, Betul, Bang. sering apanya Bang? Baru Kita dua sudah kali. sering baru 2 kali, seingat kita sudah sering, Bang. Anda ini bohong-bohong saja loh. Baru 2 kali Bang. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda masih mengikuti orang yang sering berhalusinasi? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Menurut Anda Halusinasi. menurut Anda Muhammad itu sering berdelusi nggak dia? Sering halu nggak dia menurut Anda? Tidak. Oke, jadi menurut Anda ketika dia berkata bahwasanya nasi, makanan-makanan itu memuji-muji Allah, itu benar? Benar. Oke, gimana dia bisa tahu itu? Ya kata Abang barusan itu tadi, bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Oke, jadi menurut Anda nasi goreng pun, ayam pun bertasbih memuji Allah ya? Makhluk Bang, makhluk. Bahkan benda-benda mati Bang, kok bisa Anda bilang loh? Saya akan tunjukkan ya kepada Anda ayatnya di dalam Al-Quran. Aduh, betul-betul Anda ini. Sesungguhnya, sebentar ya. Bahkan mereka bisa mendengar makanan bertasbih loh, Bang. Saya balikan dulu kepada Anda. Oke. Ternyata kita harus ngobatin mereka ini memang harus ya pelan. Sungguh, ini Sahih Bukhari ya Bang ya. Hadis riwayat Bukhari ya, 3579 nomornya. Sungguh Subhanallah. Op, op. Subhanallah, subhanallah. Jangan makan. Op. Jadi waktu mereka lagi makan tuh Bang, mereka mendengar bahwasanya makanan itu bertasbih. Ingat, bertasbih itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu memuja-muji, betul? Betul. Oke. Jadi makanan sedang mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Betul? Ya betul. Betul. Jadi mereka dengar itu makanan lagi ngomong subhanallah, subhanallah. Enggak. Ini loh, kami mendengar. Kami itu siapa? Astaghfirullahaladzim. Baik, kita bacakan lagi. Oke, kita bacakan lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah halakah. Datangnya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Batu kerikil bertasbih. Subhanallah. Ada kakinya. Ini Anda ini kebanyakan nonton kartun Tom dan Jerry atau bagaimana nih? Oh tidak Des. Kamu kartun saya itu kamu Des. Oke, jadi menurut Anda memang para sahabat-sahabat ini, oke, kita bacakan aja ya. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, maka orang-orang berada dalam halaqah semua mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu batu tersebut bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada di halaqah mendengar tasbihnya. Kemudian diberikan kembali kepada Rasulullah SAW dan bertasbih lagi di telapak tangannya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu dan bertasbih. Jadi mereka mendengar batu itu bertasbih ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Ya. Baiklah. Jadi makanya saya bilang teman-teman, memang tahun 2025 ini ya sudah waktunya Bang, lock out dari Islam Bang. Sudah waktunya Bang Anda keluar dari mengimani ajaran-ajaran yang
Seperti tadi itu, Anda Bang. ingin menyesatkan saya. Bang, saya Ingin bukan mau menyesatkan menyesatkan saya. Anda. Begini loh. Saya itu berbicara kepada Anda mengenai bagaimana Anda punya akal yang waras. Bagaimana Anda punya Oke. pikiran logika yang sehat. Sudah di zaman era Oke. modern tahun 2025, tapi Anda masih percaya yang kayak begini. Sebentar, Bang. Gimana saya nggak percaya gitu? Oke. Kalau mungkin satu halusinasi atau satu delusinasi mereka mungkin masih ngeyel. Gini, Bang. Menurut Anda, Bang, menurut Anda, orang telat bangun tidur itu karena seseorang itu capek, lelah, kurang tidur, ataupun tidak punya alarm. Menurut Anda itu benar atau salah? Benar. Tapi Bang, kalau kata Muhammad, orang telat bangun tidur, orang telat sholat subuh, itu bukan karena itu, Bang. Karena telinganya dikencingi oleh setan. Jadi ada setan begitu kencing di telingamu. Itulah penyebabmu telat bangun tidur. Jadi alasan ilmiah itu bertentangan dengan alasan agama Islam. Menurut agama Islam orang telat bangun tidur, telat bangun sholat subuh bukan karena dia capek, bukan karena kurang istirahat, bukan karena tidak ada jam waker, bukan ada jam alarm. Coba. Itu Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Baik, kita tunjukkan ya. Semoga 5 contoh akan membuat dia sadar bahwa dia ngikutin orang yang halunya tinggi selangit. Mungkin kalau cuma 1 contoh dia belum teman-teman. Tapi kalau banyak-banyak nanti abang sudah abang simpulkan kesimpulan yang sama dengan saya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kita tunjukkan ya bang ya hadis-hadisnya ya. Baik. Apa penyebab orang terlambat bangun sehingga dia tidak sholat subuh? Menurut alasan Muhammad seperti ini. Saya bacakan ya bang ya. Oke. Kelihatan ya bang ya. Oke. Siap. Baik. Di dalam Sohih ya. Sohih nih. Sohih Bukhari ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan. Disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalam sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Betul? Betul. Oke, menurut Anda Muhammad ini dia tukang halu atau memang betul omongan dia? Enggak, Nabi Muhammad itu mengkhususkan ke orang Islam apa ke semua manusia? Ya semua manusia lah. Katanya tadi nggak bangun subuh, itu berarti dikencingin oleh setan. Bang, Yang subuhan siapa? menurut Anda setan kencing nggak? Setannya dulu. Menurut Anda setan tuh kencing? Bisa? Buset, memang mereka sudah separah ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaiton. Betul? Betul. Syaiton. Baik. Jadi Muhammad ini teman-teman memang dia ahli persaitonan ya. Baik. Apalagi kata Muhammad tentang setan-setan ini. Jadi ketika ada bayi baru lahir, menurut alasan medis, alasan kedokteran, sains, ya, bayi itu ketika dia lahir, kalau tidak nangis, maka itu bayi tersebut bahaya, terancam nyawanya. Kenapa? Karena peristiwa nangisnya bayi itu adalah kagetnya dia atau perpindahan dia dari alam rahim ke alam dunia. Jadi ketika dia keluar dari rahim, ya, dari vagina seorang wanita, maka dia berpindah. Tadinya dia bernafas tidak pakai paru-paru. Tadinya dia bernapas dengan plasenta. Kemudian dia bernafas dengan paru-parunya. Jadi paru-parunya ngembang sekarang, berisi udara. Nah, justru nangisnya itu adalah supaya jalan membuka ke paru-parunya itu terbuka. Justru kalau dia nggak nangis, dia bisa bahaya karena tidak menghirup udara. Makanya sering dikaget-kagetin begitu sama dokter supaya dia menangis. Itu alasan medis, itu alasan ilmiah, itu alasan akademisnya. Dan itu fakta itu. Ya nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi menurut Muhammad, penyebab bayi nangis karena apa? Tahu? Karena apa? Karena lambungnya ditusuk oleh setan. Atau karena dia ditempeleng oleh setan. Pak!
ditempeleng dia oleh setan. Makanya dia menangis. Makanya saya bilang, Bang, ini udah tahun 2025, Ya, kok Anda mau datanya aja mana? ngikutin halusinasinya Muhammad? Datanya di mana tadi? Baik, dia minta data. Baik, kita harus kasih mereka data. Orang-orang Islam yang nonton harus kasih data. Saudara-saudaraku umat Islam, saya menyerukan kepada kalian, mari 2025 pakai logika yuk. Bentar ya, baik. Bentar ya. Aduh, pelan-pelan ya. Kita harus tunjukkan kepada mereka teman-teman bahwasanya memang itu tertulis di dalam iman atau buku-buku mereka ya. Baik. Aduh. Sungguh luar biasa mereka ini. Oke. Ini ya. Pesantren Islam Al-Irsyad ya. Tanya Ustadz, tusukan setan pada bayi baru lahir di bulan Ramadan. Assalamualaikum ya Ustadz, Ana mau tanya. Setiap bayi yang lahir akan menangis karena tusukan setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan tetap menusuk bayi tersebut? Sedangkan setan dibelenggu. Ah, ini udah penting Ustadznya ya juga ya. Kan bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi kok bayi-bayi tetap nangis saja. Ah, ini kayaknya Nabi kita ini yang halunya tinggi. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. Ya. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekan atau menusuknya. Sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tunjukkan yang lain lagi. Kalau menurut yang hadis ini ditusuk, tapi ada juga yang ditempeleng. Perhatikan. Ditusuk ya. Sekarang kita buka hadis yang ditempeleng. Memang kalau Muhammad ini dia tahu banget teman-teman tentang bagaimana setan-setan itu. Dia tahu betul. Makanya dia sangat dekat dengan syaitan. Baik. Oke, kita tampilkan lagi ya. Mengapa bayi langsung menangis? Ini alasan menurut hadits ya. Lihat nih Bang ya. Saya nggak ngada-ngada ya. Saya nggak bisa bikin web-web begini Bang. Saya gaptek ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam Islam melalui sejumlah hadis. Ya, dikatakan. Kita bacakan hadisnya ya Bang ya. Kita bacakan. Baik. Dari Ibnu mana sebentar ya. Nih, para sahabat menjawab, benar sekali wahai Rasulullah. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya, kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Lihatlah bagaimana seorang bayi yang berteriak nih. Nabi berkata, teriakan itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Pertanyaan saya Bang. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Bang Fajar Ahmad. Bang Fajar, ini udah tahun 2025 kan? Ya. Era sudah modern kan? Peralatan-peralatan, Siap. teknologi sudah canggih kan, betul? Oke. Masih percaya Bang sama yang kayak gini-ginian? Masih percaya? Percaya? Astagfirullahaladzim. Baru dulu. Aduh. Orang-orang kayak kamu itu. Orang-orang kayak kamu itu, Dis, sudah ada pada zamannya Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj. Ya sudah lah Bang. Bang, Dan apa kata Bible? kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Seandainya ada cerita Rasulullah yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka saya akan tetap percaya. Abu Bakar bilang begitu. Umar bin Khattab bilang begitu. Ya, mungkin saya salah. Umar bin Khattab aja nggak percaya sama Muhammad. Ketika Muhammad hendak meninggal, Muhammad itu pernah meminta secari kertas. Dia ingin menuliskan sesuatu. Memang ada dalam sebuah hadis. Bahkan itu Ahmad Dhani pernah mengutip itu. Ahmad Dhani pun sama dia bengaknya. Dengar kan? Jadi pernah. Ada sebuah video. Saya pernah nonton itu. Video Ahmad Dhani. Dia bercerita begini. Ada seseorang yang meragukan Rasulullah. Menertawakan Rasulullah. Terus katanya Umar ibnu Khattab mencabut pedangnya. Langsung dibelah orang itu jadi dua. Dalam hati saya. Emang dulu nggak ada polisi ya? Apakah Muhammad, Umar bin Khattab, mereka itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang barbar, nggak ada hukum, sehingga orang main belah-belah aja? Emang bambu gitu, pisang dibelah-belah? Ada itu videonya Ahmad Dhani. Dia bercerita, ada orang yang menertawakan Rasulullah dan berkata bahwa Rasulullah itu hobinya mendongeng.
Lalu Umar bin Khattab bilang seperti yang Anda katakan. Sekalipun Rasulullah bercerita apapun, saya akan mempercayainya. Ini latar belakang ketika Muhammad bercerita Isra Mi'raj. Katanya, kata Muhammad, pada waktu itu dia melakukan perjalanan di malam hari. Dalam satu malam. Katanya dia naik buruk. Buruk itu adalah sebuah kuda yang ada sayapnya. Kalau Anda main God of War, tahu ya, Pegasus tahu? Pernah main God of War nggak? Game? Nggak pernah. Oke, di situ ada yang namanya kuda bersayap. Itu kalau terbang itu. Nah, konon katanya Muhammad naik buruk. Secepat kilat. Shush, begitu kan? Orang-orang zaman dulu saja, zaman dulu, mereka udah waras. Muhammad itu memang kena gangguan. Ada sesuatu memang di dia. Orang zaman dulu saja udah tahu itu. Tapi kata Umar bin Khattab, barang siapa, kalau Muhammad berkata apa saja, saya akan tetap percaya. Lalu ada orang yang ledekin, katanya gini, coba, angkat kakimu satu. Diangkat kakinya. Angkat kakimu satu lagi. Jatuh dia. Lalu dicabutlah pedang oleh Umar bin Khattab. Dibelahlah orang itu jadi dua. Saya pernah nonton videonya Ahmad Dhani seperti itu. Saya mikir, Ahmad Dhani ini sekolah apa enggak gitu. Bang, tidak ada sebuah masyarakat terbentuk tanpa ada hukum di situ. Kalau masyarakatnya mungkin cuma 3 orang, begitu ya. Ya mungkin nggak ada hukum karena mereka-mereka aja. Tapi kalau sudah ada pasar, sudah ada komunitas, itu pasti sudah ada hukum. Makasih Kak Popi. Sudah ada hukum, Bang. Makanya kalau kita berbicara tentang sejarah terbentuknya masyarakat, masyarakat itu terbentuk dengan satu kesepakatan hukum. Bahwasanya kita saling bersepakat, yuk. Kalau kamu ambil uang saya tanpa izin namanya mencuri, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu membelah orang, itu pasti berhadapan dengan yang namanya petugas-petugas penegak hukum. Mungkin Muhammad dan Umar bin Khattab mereka hidupnya di tengah hutan, nggak ada hukum, main belah-belah saja. Ini, ketika Tuhanmu dihina, apakah kamu akan diam? Aduh, Tuhan malah lari kemana-mana ini orang ini. Ketika dihina, apakah Anda ini kok lari kemana-mana sih? Gini, kita lanjutkan yang tadi. Ketika itu terjadi, pertanyaan saya adalah, apakah di situ tidak ada penegak hukum? Apakah yang hidup adalah hanya mereka bertiga? Sehingga yang dibelah itu nggak ada keluarganya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya yang bisa mengadu kepada para penguasa di situ bahwa Umar bin Khattab telah membunuh orang. Mereka hidup di mana memangnya? Ya. Makanya gambaran-gambaran dalam agama Islam ini memang penuh dongeng yang nyata. Terus Anda berkata, oke, Anda mengutip hadis itu dengan berkata, Umar bin Khattab dia percaya apapun yang dikatakan oleh Muhammad dia percaya, betul? Betul. Baik, kita akan buktikan omongannya Umar bin Khattab. Apakah dia percaya dengan Muhammad? Nih, saya balikin kamera saya. Umar bin Khattab itu nggak percaya sama selain Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab tidak mempercayai Muhammad. Oke. Kelihatan ya? Ya. Oke. Ini kita baca. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, silakan Anda cari. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah hampir tiba dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikuasai sakitnya dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Jadi menurut Umar, apa yang mau dituliskan nama Muhammad itu nggak usah. Cukup bagi kita Quran aja. Ini tanda bahwa dia nggak percaya dengan Muhammad. Padahal Muhammad bilang, oke, saya teruskan. Kemudian, orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, karena mereka ini memang hobinya tuh ribut terus ya. Ketika mereka bertengkar di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah
adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Hadis Sahih Muslim 1637. Oke. Kita baca lagi, bukan cuma satu hadisnya. Kita baca lagi. Dari Ibnu Abbas. Supaya kamu belajar. Dari Ibnu Abbas, hari Kamis. Tahukah kamu apa hari Kamis itu? Ibnu Abbas menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata, "Hai Abdul Abbas, ada apa dengan hari Kamis?" Ia menjawab, "Hari itu sakit Rasulullah semakin berat. Kemudian beliau bersabda, 'Berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya.' Kemudian mereka berselisih, padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata beliau sedang mengigau. Tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut. Namun Rasulullah SAW bersabda, 'Tinggalkanlah aku sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak.'" Ini hadis-hadis ini jelas sekali. Jadi Muhammad itu ingin menuliskan sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat. Dan itu tidak kesampaian, tidak kejadian. Makanya kesimpulannya menurut Muhammad, umat muslim sudah sesat. Karena apa? Karena Muhammad tidak jadi menuliskan pesan terakhirnya. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah ikutilah Yesus Kristus. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah marilah kalian mengikuti Isa Al-Masih. Marilah kalian menjadi orang Kristen. Tapi Muhammad nggak sempat nulisnya. Betul? Itu tulisan yang ada di pikiranmu, Dis. Oke, kalau begitu dia mau nulis apa? Saya balikin dulu kamera saya. Ya. Apa yang mau dia tulis sehingga dia katakan bahwa itu akan membuat kalian tidak sesat? Ya enggak tahu saya, Dis. Dan tidak jadi ditulis kan? Iya, benar. Akibatnya kalian sesat nggak menurut Muhammad? Tidak. Berarti dia nggak percaya sama Muhammad. Muhammad yang bilang, saya mau menulis sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari kesesatan. Ternyata tidak jadi ditulis, berarti kalian terhindar nggak dari kesesatan? Oh, tidak. Terus Kami ngapain Muhammad mau Dis. nulis itu kalau memang tidak terhindar dari kesesatan? Ya, kok tanya saya? Ya sudahlah, baiklah ya. Fajar Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Apa yang Anda imani ini, menurut Bible kami, tidak lebih daripada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Ada ayatnya di dalam Bible kami. Bahwa pada hari-hari akhir nanti, orang-orang itu akan percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan-isapan jempol. Ya inilah yang dimaksud nih kalian ini. Setan, kencing. Bang, saya mengajak Anda berpikir loh, Bang Fajar Ahmad. Saya menggugah pikiranmu untuk berpikir waras. Ini udah tahun 2025. Bagaimana mungkin Anda percaya? Bang, coba sebentar ya. Bagaimana Anda bisa percaya orang telat bangun tidur gara-gara telinganya dikencingin setan? Itu Dis, agar apa? Agar orang-orang bangun subuh. Gitu maksudnya, Dis. Iya, tapi kalau orang telat bangun subuh karena telinganya dikencingin setan, betul? Betul. Setan minum apa dia kok kencing di telingamu? Enggak tahu saya. Tanya sama Setan juga tidur di telingamu, betul? Betul. Nasi juga bertasbih, betul? Betul. Nasi memuja Allah. Ya Allah, subhanallah. Begitu nasi begitu bertasbih. Kedengaran suaranya. Kedengaran suaranya. Kalau kedengeran, Dis, kamu sama umatmu itu masuk Islam semua, Dis. Baiklah. Tapi teman-teman, sebenarnya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis di dalam agama Islam ini. Sebenarnya mereka ini memang sering salah kutip dari ucapan-ucapan yang ada dalam Bible. Jadi pernah ketika Tuhan Yesus lewat ke suatu tempat, pernah ada masyarakat itu menyambutnya dengan luar biasa. Mereka menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Mereka berseru-seru dan bersorak-sorak, "Hosana, Hosana." Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, yang memang mereka ini memang dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus karena mereka ini memang penjual agama, mereka memang orang-orang yang membisniskan agama itu. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? "Guru, suruhlah mereka ini diam. Suruh diam ini, jangan berisik." Apa kata Tuhan Yesus? "Jikalau orang-orang ini diam, batu-batu ini akan berteriak," kata Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja Muhammad dulu waktu ke gereja dengernya sambil ngantuk-ngantuk. Begitu. Akhirnya dia bilang, "Batu-batu memuja Allah. Batu-batu bertasbih kepada Allah." Apakah Nabi Muhammad pernah ke gereja, Dis? Baik, sekarang saya tanya kepadamu. Menurut literasi agama Islam, di zaman Muhammad lahir,
Ada nggak gereja? Atau gini saja lah, ini pertanyaan yang challenging. Ini pertanyaan yang challenging ya. Menurut Anda Muhammad dinikahkan secara apa? Sementara dia nikah itu belum jadi nabi. Dia ketika menikah dengan Siti Khadijah. Oke. Kalau nggak salah umurnya dia itu masih 25, betul? Betul, betul. Oke. Waktu itu dia sudah Islam atau belum? Belum. Oke, dia nikah di mana? Gimana? Menurut Anda, dia nikahnya di wihara, kelenteng, gereja, atau di masjid? Tidak tahu saya, Dis. Enggak tahu. Tapi Dis, Nabi Muhammad itu tidak menganut agama Kristen. Iya sudah. Kalau Menganut begitu agama- sebelum dia berumur 40, dia kan belum beragama Islam, betul? Ya. Terus dia pergi kemana? Dia berkumpul Pergi ke bersekutu. Syam. Iya, maksudnya dia pergi ke gereja kah, atau ke masjid kah, atau ke wihara? Kemana dia pergi? Tidak tahu saya, Dis. Oke lah, pesan saya begini saja, Fajar Ahmad. Saya cuma mau menyampaikan kepada Anda begini, bahwasanya Al-Quran Anda itu sudah memerintahkan kok untuk beriman kepada Injil. Kalau misalnya nanti di akhir zaman Anda dipertanyakan, bilang aja, saya kan disuruh oleh Al-Quran untuk beriman kepada Injil. Jadi saya tidak salah beriman kepada Injil. Nah, artinya ketika Anda beriman kepada Injil, Anda akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Disitulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya undang kepada Anda, Fajar Ahmad, sudah waktunya 2025 meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi semoga Anda merenungkan perkataan saya itu dan Anda akan menerima kebenaran pada akhirnya. Oke, begitu ya. Oke. Terima kasih, Dis. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Fajar Ahmad. Ya, ayo. Kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Waduh, memang agak sedikit melelahkan ya, teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman sekalian, ini sudah bulan Desember ya. Lagunya bukan Desember sebentar lagi, tetapi Desember sudah datang. Nah, teman-teman sekalian, program kita, pendirian Rumah Apologet, puji Tuhan teman-teman, sudah tercapai, tetapi memang ada biaya yang sekitar kurang lebih 9% lagi. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih banyak. Gift, pemberian dari kalian itu akan saya gunakan untuk pensuksesan pendirian Rumah Apologet ini. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport kekurangan ya pelunasan Rumah Apologet ini, teman-teman bisa support di sini ya. Makasih ya teman-teman yang support. Ini teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih ya, teman-teman bisa support di sini. Kita ada kolekte pembangunan Rumah Apologet yang sebenarnya sudah tahapnya sudah jual beli, tinggal serah terima saja teman-teman, tetapi ada dana yang kurang sekitar 9%. Jadi teman-teman Desember ini mari teman-teman kita sukseskan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya biar teman-teman tidak kehilangan ya nomor. Itu atas namanya saya teman-teman, Edi Sidabutar. Ya, silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa lihat itu ada running text ya, itu tulisan yang berjalan. Teman-teman juga bisa support melalui itu. Ada Zelle, ada PayPal, ada Bank BRI juga di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Teman-teman silakan tangkap layarnya dulu. Makasih Bang Toyo, makasih. Teman-teman saya ucapkan makasih ya. Terima kasih Bang Gunadi, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Pejuang Allah. Waduh, pejuang Allah ini. Silakan. Pejuang Allah, silakan nyalakan kamera. Citi, makasih Bang, makasih. Ya, pejuang Allah. Yang janji tadi siang saya lihat dia tidak lihat di kolom komentar, di kolom antrian. Oke, Ya. pejuang Allah, selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Ya, apa yang mau Edis tanya? Saya cuma tanya begini Bang, ini kan udah tahun 2025. Kenapa Abang masih percaya saja sama orang yang halusinasinya itu sudah tingkat dewa? Itu siapa? Muhammad Bang. Nah, jelas lah Rasulullah. Kalau Yesus,
Kalau Yesus Padahal, masa Tuhan sama- padahal lihat nih, umat Muslim katanya mengatakan begini kepada Yesus. Mereka ini Mana memang ada? Oke, baik, nggak apa-apa. Saya akan Yesus. tempeleng Anda dengan Yesus apa kata Muhammad. Nah. Yesus Bang, bertuhan Bang, tenang kepada Bang, tenang. Tema kita bukan itu. Gini. Jangan kau Tadi bangga-banggakan ajaran Tadi sesat. Anda bilang sebentar Bang. Tadi Anda bilang begini kepada Yesus, betul? Ya begini, sesat. Oke. Menurut Anda, anak Maryam di dalam Al-Qur'an itu begini, menurut Anda? Apa? Anak Maryam siapa? Ibnu Maryam. Mana ada Ibnu Maryam? Anak Maryam siapa? Oke, siapa Ibnu Maryam? Anak Maryam siapa? Coba, anak Iya, Maryam. saya mau tanya kepada Anda, Ibnu Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Sekarang Ibnu Yesus- itu anak. Kok ibu sih? Ya, itu bahasa Arabnya Ibnu itu anak. Iya, Ibnu Maryam namanya siapa? Iya, ibunya Nabi Isa. Oke. Sekarang aku tanya kepadamu, Oke, ibu tenang. Yesus siapa? Tenang. Ibu Nabi Isa Menurut Anda, Ibnu Maryam atau anak Maryam itu begini? Hah? Oh, enggak lah. Oh, tadi katanya begini. Bukan, Sekarang begini, aduh. Baik, Baik, saya balikan dulu kamera saya ya. Saya balikan dulu. Saya akan balikan kepada Anda masalah nih ya sebentar Gak nih. ada satupun ajaran Kristen yang bisa kau banggakan, gak ada. Oke, kita balikan. Baik. Jelas. Itu Paulus yang membuat yang merusak. Oke, saya balikan ya Bang ya. Apakah Ya, betul, silakan. Apa jangan-jangan malah Muhammad yang begini, Bang? Malah Muhammad yang Enggak. kayak begini. Enggak. Sebentar, Bapak, jangan-jangan malah Tidak Muhammad ada yang kayak orang begini. Tuhan. Oke, sebentar. Tidak ada orang Tuhan bisa mati. Oke. Tuhan mati. Tuhanmu sekarang ada di kuburan. Aduh. Tuhan bisa Baik. mati kalau manusia mati. Oke. Memang biasa di. Oke, Tapi kalau coba ya. orang Tuhan Silakan mati, Anda baca dulu ya. nih. Setiap baca. manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan. Muhammad manusia enggak? Mana ada dipukul setan? Dari mana bisa dipukul dari setan? Nampak kok setan memukulnya? Ini kata Muhammad. Siapa bilang Nabi Muhammad bilang seperti itu? Di dalam hadis menyebutkan setan akan memukul dada bayi yang dilahirkan oleh ibunya sehingga ia akan menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Musnad. Salah kau, Is. Salah kau. Itulah kau salah kau luar biasa. Salahnya Nanti gimana? kau putarbalikkan. Inilah kau. Sebenarnya dengan perjanjian Nabi Adam itu dengan iblis. Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila anak Adam dan cucu Adam lahir, satulah anakku lahir, bukan dipukul. Kau salah. Ini loh hadisnya dipukul kalau oleh ceritanya- setan. Jadi ceritanya, dia itu manusia. Kau pun manusia. Buset. Ayo, Kenapa gimana? kamu menolak perkataan Muhammad? Siapa yang bilang Muhammad? Ini loh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, teriakan itu, maksudnya teriakan bayi menangis itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Terus? Terus Anda mau bantah ini? Nah, jadi ketika kau lahir, menjerit kau menangis dipukul setan juga. Menurut Muhammad karena dipukul setan. Jadi cuman kau lahir dipukul Yang setan. tidak dipukul setan menurut Muhammad kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Yang tidak dipukul oleh setan hanyalah Isa putra Maryam menurut Muhammad. Nah, sementara Muhammad sendiri dipukul setan nggak? Sekarang tanya sama kau itu. Menurut Muhammad dipukul setan nggak? Ketika seorang Tuhan dipukul dengan Lari kemana-mana nih orang ini. Apakah menurut Muhammad dia dipukul oleh setan? kalau dibilangnya itu kata Muhammad, Nabi Muhammad membilang, oke, kubenarkan. Oke, berarti Muhammad dipukul setan nggak? Oke, kubenarkan. Tetapi Oke, Isa dipukul setan nggak? Dipukul dengan ciptaannya. Sebentar. Isa dipukul oleh setan nggak? Isa dipukul oleh setan nggak? Siapa? Isa putra Maryam, anaknya Maryam dipukul setan nggak? Ah, ada tertulis di situ. Coba kau baca dulu. Setiap manusia ketika dilahirkan. Oke, coba kau baca ini. Coba kamu yang baca. Bacalah. Ya, kau baca aja. Kau baca. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya, kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Siapa Nah, yang melahirkan? jadi apa? Yang dilahirkan siapa? Ya anaknya Maryam. Iya, yang Oke. dilahirkan siapa? Sementara Muhammad ketika dilahirkan dia dipukul setan nggak? Ketika Muhammad dilahirkan dia dipukul setan nggak? Ah, oke. Kalau itu bilang Nabi. Oke, berarti siapa yang begini? Coba. Siapa yang begini berarti? Kan, itu makhluk halus biasa. Enggak, yang begini berarti siapa yang begini? Yang begini. Dilahirkan. Hei, Kau pun juga tadi kau bilang. Saya balikan dulu kamera saya.
Sebentar. Tadi kau bilang Muhammad begini. Sementara Yesus begini. Sementara menurut Muhammad yang begini. Gimana? Karena sama-sama Memang berat, saudara. dipukul setan itu juga. Suaramu malah nggak jelas loh. Kalau kamu pakai efek ketawa gitu, suaramu malah nggak kedengeran. Betul, bukan gak jelas. Sekarang aku tanya samamu, ketika Tuhan kalau dipukul tentara Romawi gimana caranya? Oke, sementara ketika Tuhanmu diracun oleh wanita gimana? Ketika Tuhanmu diracun oleh wanita dan sampai sekarang masih di kuburan gimana? Diracun? Bagaimana bisa meracun? Dan Loh, diracun itu Tuhanmu Muhammad itu diracun sama wanita. Gimana sih? yang diracun anggur asap itu Yesus. Oke, kalau misalnya saya tunjukkan nanti Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi, kata Ustadz Abdul Somad gimana? Apanya? Kata Abdul Somad. Saya tunjukkan kepada kamu. Mana datanya? Oke, baik, saya tunjukkan ya. Baik, kita akan tunjukkan kepada mereka sumber-sumber yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Macam mana? Bingung aku Oke, jadi. baik. Kalau betul seorang Tuhan, ya, Yesus seorang Tuhan, aku loncat dari gedung. Oke, Ke apa? baik. Ke bawah. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Muhammad itu Tuhan Anda diracun. Jadi Tuhannya orang Islam mati diracun. Baik, Mana? baik. Jangan mengada-ngada Oke, kau. tapi dengarkan ya. 30 detik, oke? Bisa mendengarkan 30 detik? Kau buat marah Rudi Yohanes saja kau. Bisa dengarkan 30 detik nggak? Edis. Bisa dengarkan 30 detik nggak? Ah, apa silakan? Baik, coba dengarkan ya, dengarkan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Tuh, itu dalil bahwa Tuhanmu mati diracun. Di mana mengatakan? Ya. Sekarang begini. Sekarang di mana kalau kau bilang Nabi Muhammad itu Tuhan? Di mana mengatakan? Baik, baik. Saya akan tunjukkan. Saya tidak perlu berdebat dengan Anda untuk menunjukkan. Saya tunjukkan kutipan. Coba, Mau saya putarkan nggak? Mau saya tunjukkan nggak? Putarkan. Baik. Siapa yang membilang Nabi Muhammad Tuhan? Cuma Baik. kau saja. Siapa yang mengatakan Muhammad itu Tuhannya orang Islam? Sebentar, dengarkan saya. Coba. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, itu satu orang ya. Satu. Apakah hanya satu orang yang mengatakan Muhammad itu Robnya umat Islam? Coba dengarkan ini lagi. Dengarkan. Silakan. Baik, dengarkan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad Robnya orang Islam. Terus lagi, mau saya tunjukin. Mau 10, saya tunjukin. 10 lawan debat saya yang mengakui Muhammad Robnya umat Islam. Stop dulu. Aku sekarang menanya kepadamu. Di mana di Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu Rob dan Tuhan? Silakan. Ini ya, Jadi menurut Anda ini ngaco semua ini, lawan-lawan debat saya ini. Boleh ya teman-teman yang di bawah. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Teman-teman yang di bawah, kita bongkar edis tipu-tipu ini sekarang. Oke, silakan. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Surat Yusuf Ayat 23. Bentar. Sedangkan para ini sudah mengakui semua bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Sungguh nekat yang nyata. Nih. Dengarkan nih, dengarkan. Ini Quran. Diam dulu. Quran ya. Agama apakah Quran ya. yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Sambil nunggu dia. Rekam, bagikan, klik share dan bagikan. Silakan. Tapi nanti kalau aku tanya balik, kau harus jawab, jangan nak sendiri. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Agama apa yang Robnya adalah mayat? Islam. Nah, silakan.
Oh, itu Surat pendebat-pendebat Yusuf ayat senior itu lawan saya itu, pendebat kawakan. Oh, ini seniormu ini. Ah, silakan buka. Ya. Surat Yusuf Siapa? ayat 23, silakan. Untuk 23, membuktikan bahwa silakan. Muhammad itu robnya umat Islam. Silakan. Oke, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan, ya, surat Yusuf ya. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Kepada Allah. Bongkar kau iblis, ya. Biar orang Kristen tak tertipu sama kau. Ya. Udah jelas? Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke, ya. siapa di situ Tuanku? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Mana di situ Muhammad? Oke, siapa di situ Tuanku? Siapa di situ Tuanku? Di zaman Nabi Yusuf tidak ada masuk. Suaramu itu tidak Nabi jelas. Muhammad. Kau tidak usah ketawa-ketawa, suaramu tidak jelas. Siapa di situ Tuanku? Apa? Tuanku siapa di sini? Ya, siapa di situ? Sini Nabi Yusuf membilangkan. Iya, siapa tuannya Nabi Yusuf di situ? Nabi Yusuf. Iya, Di sini siapa kita tuannya Nabi Nabi Yusuf di situ? Dengar baik-baik ya. Ulangkan sama kau. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ini perempuan siapa? Orang kafir ini. Dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Kata si perempuan tadi dengan Nabi Yusuf. Udah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Wah, berlindung dia. Dan sungguh Tuanku. Oke, siapa tuanku di situ? Siapa tuanku di situ? Tuanku siapa? Bukan Nabi Muhammad. Iya, siapa? Siapa di situ? Tuanku itu. Siapa? Dia ini kan budak. Iya, siapa di Di situ? kerajaan itu. Ya tuannya. Iya, Bukan siapa? tuan. Namanya siapa? Kau tahu arti edis tuan sama tuan? Oke, bahasa Arabnya apa di situ? Nah, tuan sama adis. Iya, bahasa Arabnya di situ coba cek dulu. Apa bahasa Arabnya tuan di situ? Bahasa Arab dicek di sini. Apa? Coba. Walamma balagha asyud yadahu. Sekarang ku tanya sama kau. Coba Kau silakan bisa dicek. paham nggak? Dicek dulu bahasa Arabnya tuan situ. Ayo kita diskusi yang baik ya, silakan. Dicek bahasa Iya, Arabnya. Jangan, udah malu kau, udah malu. Kalau kamu masih terus mau diskusi, coba periksa kata tuanku di situ teman-teman bahasa ya. Arabnya apa? Dengar teman-teman di bawah ya. Teman-teman di bawah ya. Ini mau turunkannya saya nih. Ini udah kedok nih malu nih. Jadi kamu mau menunjukkan tidak bahasa Arabnya tuan di situ? Sekarang saya tanya samamu, tidak ada Bahasa Tuhan itu Arabnya adalah Tuhan di situ apa? Orang kafir. Dengar kau dulu. Nabi Yusuf ini adalah budak orang kafir dulunya. Iya. Di situ ada kata-kata tuanku, betul? Tuanku itu siapa? Oke, Orang kafir bahasa bukan itu Tuhan. kan bahasa Indonesianya. Betul? Bahasa Arabnya apa di situ? Di sini duduk bacakan sama kau tadi. Iya. Coba baca lagi coba. Coba baca. Makanya Dis, kalau punya ilmu tuh jangan dibawa ketek. Pejuang. Silahkan kamu bukakan di situ apa bahasa Arab daripada tuanku di situ coba. Kalau Islam di bawah ketek. Baik, kalau kau tidak mau jawab, kau di bawah sana, duduk di bawah sana. Dari tadi saya suruh kamu baca bahasa Arabnya tuanku di situ yang bahasa Indonesia itu, cek bahasa Arabnya apa. Di situ bahasa Arabnya Robbi. Aduh. Ya kalau orang-orang awam begitu teman-teman. Tapi intinya teman-teman, orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya, itu adalah pendebat-pendebat kawakan, pendebat-pendebat senior. Bahkan Yusuf PI sendiri itu sudah mengakui bahwa memang Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Dan Robnya umat Islam itu mati diracun. Aduh, coba ya dengarkan ini. Ini pernyataan Yusuf PI, dengarkan. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab. Iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Itu Yusuf PI. Kalau kau nggak percaya, tanya sana. Tapi umat Islam memang dibolehkan berdusta alias berkelit. Makanya kalau kau tanya nanti dia akan berkelit. Dia akan berkelit. Kamu terus-menerus mengatakan, kuriosmu, Robmu, Tuhanmu disalib. Sementara kuriosmu, Robmu diracun, kau tidak mempermasalahkan. Gimana? Sulit kita ini mengakui kenyataan. Oke, Solihin. Silakan Solihin.
Nyalakan kamera Anda. Orang pendebat senior yang kawakan sudah mengakui Muhammad robnya umat Islam. Solihin, kita ini sebenarnya sudah sampai kepada satu kesimpulan loh. Bahwasanya robnya orang Kristen itu Bapa di sorga, Yesus, dan Roh Kudus. Sementara robnya umat Islam itu Allah dan Muhammad. Terima kasih AYT, makasih. Oke, Solihin. Saya mau tanya dulu sama kamu, betul atau salah sih bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada seorang manusia? Bukannya itu udah pernah kita bahas, Bang Edis? Konfirmasi lagi sekali lagi kepada para penonton. Betul nggak kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia? Bisa. Dan Muhammad itu Robnya umat Muslim bukan? Iya, Rob sebagai pembela. Oke, Robnya umat Muslim. Betul nggak bahwa Robnya umat Muslim, yaitu Muhammad, sudah meninggal? Betul. Betul. Jadi statement-statement ini, para ustadz-ustadz lawan debat saya ini, memang tidak salah ya. Seperti misalnya perkataan Rashid ini nih. Robnya agama apakah yang sudah jadi mayat, yang sudah meninggal nih? Ya, saya tunjukkan. Saya putarkan sekali lagi ya. Nih, coba. Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Berarti betul ya? Rashid itu betul ya dia? Iya. Oke, betul. Jadi coba Bang, kasih tahu sama umat Muslim biar mereka jangan mendebat saya lagi. Ayo, kita harus mengakui bahwa Rob kita itu ada dua, Allah dan Muhammad. Coba ya Bang, silakan. Oke, saya ini ya. Jadi umat-umat Muslim, ya kita kan memang saling menghargai. Jadi lakum dinukum waliyadin aja ya. Jadi kita harus menghormati agamanya orang lain, begitupun ya orang lain kepada kita ya. Terserah itu mah ya. Maksudnya yang penting ajaran yang baik harus muncul yang baik begitu. Begitu aja Bang Edis berarti. Duh, kok tidak membuat pengakuan ini Solihin? Ayo buat pengakuan. Saya seorang Muslim. Saya mengaku bahwa kami punya dua Rob. Bahwa Allah adalah Rob kami dan Muhammad juga Rob kami. Bikin pengakuan. Udah pernah kan? Kamu berbelah-belit yuk. Mana pengakuannya yuk? Kami pengen. Enggak, saya mau bertanya. Kenapa Solihin? Kenapa kamu takut mengakui kebenaran Solihin? Kenapa kamu takut mengakui kebenaran? Karena kalau kamu mengakui kebenaran, mengakui. Solihin, gini, saya biarpun jamaahmu bubar, biarpun jamaahmu tidak ada lagi yang memberikan kepada kamu support, tidak masalah. Yang penting kamu ucapkan kebenaran. Lebih penting bagimu kebenaran atau jamaahmu? Ya kulihakun walaupun muron. Jadi katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Oke, coba katakan kebenaran itu walaupun itu pahit. Coba, ayo ucapkan bahwa umat Islam, marilah kita mengaku bahwa Rob kita ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Silakan. Jadi mengakuinya jangan seperti kata-kata Bang Edis, mengakui sesuai yang saya akui dong. Masa saya mengakui apa yang ucapan Sulit Bang Edis? sulit ini. Bang, ucapkanlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit, betul? Iya, maksudnya kan kebenaran yang saya temukan sama kebenaran Bang Edis apakah harus sama? Enggak kan? Betul tidak Muhammad itu Rob? Kok malah balik-balik lagi ke situ, muter-muter lagi Bang Edis? Oke, biar kita konfirmasi. Betul atau salah bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam? Simpel ya, betul. Sebagai pembimbing. Betul atau salah bahwa Allah juga Robnya umat Islam? Betul. Oke, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1, 2. Oke, berarti berapa Robnya umat Islam? Hah? Berapa Robnya umat Islam? Robnya umat Islam ada 1 yang wajib disembah. Berarti pertanyaan saya bukan diwajib disembah. Berapa Robnya umat Islam? Iya, Robnya kan Bang Edis minta 2. Saya udah akui. Oke, oke. Ketika ada orang Islam bertanya, Yesus itu Tuhan, ya. Bapa di surga Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Kalian kan sering meledek itu kan? Tuhannya Oten 3. Sementara Robmu, tenang. Sementara Robmu ada 2. Bang Edis tuh harus yakin. Saya heran sama kalian begini loh. Kalian mempermasalahkan Rob kami, Kurios kami ada 3. Sementara Robmu, Kuriosmu, Tuhanmu 2. Kamu masih kalah 1. Gimana sih?
Iya Bang Edis, itu kalau ada dari umat muslim yang merendahkan agama Bang Edis, saya perwakilan mohon maaf Bang Edis. Begitu. Justru Bang Edis maksudnya kan Kristen itu kan terkenal dengan ajaran kasihnya. Ketika pipi kita ditampar satu, Kristen itu satu lagi diberikan begitu. Begini, Solihin. Jadi Begini, kalau Solihin. seandainya Bang Edis malah melawan, itu sebenarnya keluar dari ajaran Kristen itu sendiri begitu. Baik, Bang. ini yang Anda salah pahami dengan ajaran Kristen. Ketika ada seorang muslim berbicara seperti itu kepada kami, mempertanyakan atau bahkan meledek iman kami itu tidak membalasnya dengan pukulan. Justru yang kami beritakan kepada Anda adalah kebenaran. Jadi dengan memberitakan kebenaran itu adalah bentuk rasa kasih sayang kami kepada kalian supaya kalian tidak tersesat. Begitu loh. Betul. Kebenaran itu tidak mesti harus merendahkan. Apakah saya Kebenaran itu tidak merendahkan? mesti Coba harus- sekarang saya tanya, apakah saya merendahkan ketika saya katakan kepada kalian bahwa Rob kalian ada dua? Saya kan Ya, hanya memang mengkonfirmasi bahwa itulah kebenaran yang sesungguhnya. Betul Bang Edis, memang secara ucapan itu benar tidak merendahkan. Namun secara postur psikologi badan begitu. Ya namanya Gitu, juga Bang. kan ini kita harus ada entertainment, Solihin. Saya ini kalau tidak punya entertainment, ya bagaimana orang nanti tertarik nonton channel saya? Makanya saya harus membuat salah satu yang unik-unik, begitu loh. Ya, Gimana paham, Anda Edis. ini? Tetapi ingatlah bahwa tidak pernah saya memprovokasi orang, tidak pernah saya menggerakkan orang untuk melakukan kekerasan. Yang ada malah sebaliknya. Kalau ada orang Islam mempertanyakan imanmu, menganiaya kamu, jangan pernah membalas dengan kejahatan. Jangan pernah membalas dengan kekerasan. Yang harus kita lakukan adalah meluruskan pemahaman-pemahaman kalian yang salah terhadap iman kami. Nah, ini adalah salah satu bentuk supaya kalian memahami iman dengan benar. Bahkan bukan hanya iman kami saja, tetapi iman Anda juga. Bahwa Robmu, Tuhanmu memang ada dua, Allah dan Muhammad. Iya, tapi Bang Edis paham kan lakum dinukum waliyadin itu? Itu kan yang seharusnya terjadi. Tetapi yang sekarang terjadi, Solihin, banyak ustadz-ustadz yang membahas agama orang. Contohnya Abdul Somad, Adi Hidayat, Felix Siau, Donditan, Zakir Naik, Irene Handono, Yahya Waloni. Saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar. Jadi ketika saya mengatakan begini, langsung kamu bilang, lakum dinukum waliyadin. Jangan begitu. Terus harus bilang lebih kan, Harusnya Anda berkata begitu tidak sama, kepada Bang Edis, masa harus saling memaksakan kan tidak. Solihin, harusnya Anda bilang sama ustadz-ustadz pemuka agama Anda. Wahai Ustadz Oke, saya Abdul mau bilang di Somad. sini boleh? Gimana? Mau bilang di sini boleh? Silakan. Oke. Hmm. Jadi Tapi banyak orang kawan-kawan menyaksikan. Sebentar, banyak orang menyaksikan Anda kalau Anda ini seorang Muslim loh. Coba bacakan satu ayat di dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa Anda seorang Muslim. Bacakan ayat yang sulit, silakan. saya mau menyampaikan itu bukan baca Quran Bang Edis. Supaya nanti orang-orang Muslim tidak mengira bahwa Anda ini seorang yang menyamar, Kristen Baik. nyamar, gitu loh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu Oke, Sah, cukup Bang, cukup. illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Baik, itu bukti ya teman-teman ya. Yang muslim-muslim yang nonton,
dia ini memang muslim tulen, bahkan dia ini asli orang pondok pesantren ini masa lalunya. Jadi dia ngerti agama Islam, makanya dia sudah mengaku bahwa Tuhannya orang Islam itu memang dua, Allah dan Muhammad. Robnya memang dua, Allah dan Muhammad. Apa pesan Anda kepada ustadz-ustadz, pemuka-pemuka agama Anda yang nggak ngerti atau tidak melihat itu? Silakan. Enggak, Bang Edis kan kalau saya menyampaikan itu jangan dikurangin gitu kan. Kalau saya menyampaikan seperti tadi kan supaya sesuai dengan apa yang saya sampaikan, jangan dikurangin gitu. Silakan. Oke, ya kita terus buat orang-orang muslim terus mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terutama kepada guru-guru kami yang senior gitu kan, siapapun dimanapun itu berada. Jadi memang kita menyampaikan yang hak perlu hanya sebagai ilal balagul mubin aja begitu, hanya sebagai menyampaikan. Kita tidak diwajibkan untuk memaksa seseorang untuk mengiyakan apa yang kita katakan. Kalau kita yang mengatakan itu biasanya selalu ada dorongan dari nafsu begitu. Solihin, tadi yang saya minta kepada Anda kan sampaikan kepada para ustadz, para ulama-ulama yang sering membahas agama Kristen, yang sering mempersoalkan kenapa Kristen Tuhannya ada 3, sementara Tuhannya agama Islam ada 2. Coba silakan. Enggak, saya nyampaikan ke orang-orang kita aja. Memang gitu, berat mereka ini, susah mereka ini teman-teman. Susah mengakui kebenaran. Aduh, gimana sih Solihin? Kelarin dulu Bang Adis. Oke, pertanyaannya simpel. Solihin, Anda akui tidak bahwa Tuhannya orang Islam ada 2? Kan saya tadi udah akui Bang Adis, masa Bang Adis minta lagi itu? Oke, sampaikan kepada para ulama-ulama Anda, apalagi kepada Haji Roma Irama. Mengapa kau tuhankan manusia? Coba jawab Bang Haji. Hai Bang Haji Roma Irama. Kita juga menuhankan manusia. Ayo, hai Bang Haji Roma Irama. Mari kita dengungkan bahwa agama Islam menuhankan manusia, bahwa kita menuhankan Muhammad. Kita sepakatkan, kita sepakatkan lakum dinukum waliyadin, kita sepakatkan. Harusnya seperti itu Bang. Urusanmu agama Islam, urus agama Islam, kami urus agama kami. Tetapi yang terjadi di negara kita tercinta ini Bang, begitu banyaknya orang-orang Islam yang sering membahas agama kami. Ketika kami jawab, kami dipenjara. Jadi mungkin itu hanya menyampaikan apa yang ada di isi kitabnya Bang Edis. Adapun itu menurut Bang Edis, keyakinan Bang Edis itu tidak benar, ya udah gitu, nggak usah diimani, biarin, karena mereka. Tapi kan kami perlu menjawab Bang. Ketika orang-orang Islam memfitnah Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu seorang Muslim, bahwasanya Tuhan Yesus itu pengikut Muhammad, yang menyampaikan serasa memaksa, yang disampaikan serasa ditekan begitu, saling tidak ada ininya gitu. Makanya di situ lakum dinukum waliyadin tuh. Ini gimana sih? Jangan-jangan dia ini memang diutus. Yang satu menjawab gitu kan. Udah kelar. Saya tanya Anda lah, gini aja dah. Nih saya kasih banner contoh nyatanya aja dah. Nih, bentar. Saya kasih contoh nyata ya. Nih. Ini adalah salah satu pemuka agama Islam namanya Dondi. Kemarin dia bikin acara nih sama Abdul Somad. Biasa kalau mereka ngomongin Kristen mana berani ada saya di situ. Kalau ada saya di situ, ada Edis bubar. Karena mereka hanya berani membahas agama Kristen dengan sesama Islam. Abdul Somad sama Donditan udah bikin podcast tentang agama Kristen. Udah dengar? Belum dengar. Oke. Dia bahkan sering nih menggembar-gemborkan kebohongan. Kaosnya tulisannya Jesus. Padahal dia Muslim. Apa slogan dia? Yesus itu seorang Muslim. Kami ini mengikuti Yesus, makanya kami masuk Islam. Nah, statement-statement itulah yang saya bantah di channel-channel seperti ini. Ketika saya membantah, janganlah saya dipersekusi. Masa saya bantah agama Islam, saya dipersekusi? Di mana alamatnya? Halal darahnya. Oh, itu berarti kan orang-orang yang ini ya. Yang penting makan gini Bang Edis, maksudnya ketika Bang Edis udah menanggapi, ya menurut hemat saya cukup udah menanggapi kan, cukup orang itu yang menyampaikan itu udah tahu, ya biarkan aja begitu Bang Edis. Masa dibiarin aja penyesatan, kok dibiarin aja, ya dijawab lah gimana. Ini mereka ini, iya, saya yakin mereka ini komplotan teman-teman. Kalau ada Islam yang Kristen yang jawab, kalian pura-pura nanti lakum. Ya kalau ya silahkan Bang Edis, saya tidak memaksa. Solihin, coba nih saya kasih satu contoh lagi nih. Nih, saya balikin ya kamera saya sedikit ya. Atau gini aja dah nih.
Ini adalah sebuah banner yang bertuliskan kajian agama Islam. Apa tema mereka? Mereka sedang membahas benarkah Bible dipalsukan. Jadi intinya dalam kajian Abdul Somad dengan juga Abdul Somad dan Donditan, itu intinya nggak jauh-jauh dari sini. Mereka buka-buka Bible, terus ingin membuktikan bahwa Bible itu sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan. Salahkah saya menjawabnya? Tidak salah. Lalu Itu Bang Edis. kenapa ada muslim yang kejang, surup, kesetanan, dan ingin menghalalkan darah saya? Nah itulah ketika memang ya Bang Edis harap mohon maaf gitu kan, karena memang pemahaman orang muslim juga Bang Edis tahu sendiri, tidak semuanya juga mereka memahami juga. Ada yang belajarnya seperti saya, bukan berarti saya alim, bukan. Maksudnya ketika ada yang begitu berarti kan itu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Anda percaya nggak bahwa Yesus seorang muslim? Yesus seorang muslim? Hanif ya. Enggak, Yesus seorang muslim, Anda percaya nggak? Iya Hanif. Yesus Muslim yang nggak dia? Bang Edis, makanya klarifikasi tadi kan Bang Edis, Yesus itu Nabi Isa kan? Enggak, yang Kata saya Bang tanya Edis kepada tadi. Anda, apakah Yesus itu seorang muslim? Ya, kalau memang Yesus itu Nabi Isa anak Oke, boleh nggak Maryam. saya bantah statement itu? Bang Edis yang bertanya, Bang Edis yang membantah kan nggak seru lah Bang Edis. Ini kalian ini licik loh. Kalian Gimana? berkata Yesus orang muslim, tapi giliran dibantah, jangan dibantah lah. Ini kan lakum dinukum waliyadi. Silahkan kalau mau membantah. Nah, masa saya bantah nggak boleh nih? Saya kasih contoh nih. Silahkan Nih, mau ngebantah. Cuman ini kan itu sebentar pertanyaan lagi kan Bang hari Edis. Natal nih. Sebentar lagi kan Natalan, betul? Iya, cuman maksudnya begini Bang Edis. Sebentar, Bang Edis yang bentar lagi bertanya, Natalan, betul nggak? Masa Bang Edis yang menjawab kan nggak asik gitu. Sebentar, bentar lagi Natalan, betul nggak? Ya. Oke, lihat ya banner ini ya, lihat nih. Ini banner yang akan dipasang oleh orang-orang Islam kalau sudah menjelang Natal, udah bulan-bulan kayak begini Desember, ya. Apa katanya? I love Jesus. Kak, saya cinta Yesus because Jesus is Muslim. Karena Yesus seorang Muslim. Nih, saya Muslim nih. Saya tidak merayakan Natal, tidak merayakan Tahun Baru Masehi, tidak mengikuti ibadahnya penyembahan selain Allah. Ngapain lah kalian bikin-bikin begini, bawa-bawa Yesus tetapi nyalah-nyalahin Natal. Untuk apa kayak Bang begini? Edis, Makanya ketika dijawab sampaikan jangan aja di sini, Bang nangis. Masa dijawab Nggak apa-apa, nangis? sampaikan aja. Nggak apa-apa di sini Bang Edis kalau memang merasa keberatan Bang Edis dengan ya segenap pengikut Kristen. Intinya saya selaku perwakilan dari umat Muslim, mohon maaf kalau memang merasa itu terganggu, silahkan kalau mau membantah itu silahkan, nggak apa-apa. Iya, tetapi ketika dibantah, andanya bilang jangan begitulah lakum dinukum. Saya nggak ngerti loh mau kalian ini gimana. Bahas Ya, agama maksudnya Islam mau nomor ngebantah satu. apa Bang Edisnya, silahkan sampaikan aja dulu, mau ngebantahnya seperti apa silahkan sampaikan. Gitu. Saya nggak menanggapi karena itu kan Bang Edis mengomentari sesuatu yang hal itu. Tolong jangan minta komentar ke saya begitu kan, saya nggak tahu itu yang buat siapa begitu loh. Kok yang bukan nggak tahu siapa? Aduh, berat teman-teman. Aduh, ya udahlah Solihin. Saya cuma berharap sama kamu begini. Yang saya suarakan tuh begini, Solihin. Saya hanya menyuarakan supaya di negara kita tercinta ini, ya, supaya keadilan itu ditegakkan. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, maka orang Kristen itu sesungguhnya boleh bahas agama Islam. Tapi jangan memfitnah. Jangan Ya sesuai dengan menghujat. ini aja Bang Edis, maksudnya kan sesuai dengan dalil masing-masing aja. Kalau memang orang Kristen mau membahas Islam sesuai dalilnya, ya kalau memang ada di kitabnya nggak apa-apa. Nah, itulah yang Gitu. saya bahas, bahwa orang Islam itu Tuhannya ada dua. Itu sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Ya sesuai kalau dalam kalau sesuai kenapa saya menggunakan dipersekusi? kata-kata roh itu. Sebentar, Solihin. Kalau memang sesuai, Anda sebagai Muslim, saya tahu Anda sangat paham agama Islam. Bacaan Quran Anda beda, jauh 5 tingkat di atasnya Juma, di atasnya Nandar. Makanya Anda paham agama Islam. Ketika itu benar bahwa Tuhannya orang Islam itu ada dua dan Anda mengiyakan, kenapa saya dipersekusi oleh orang-orang Islam? Kenapa orang Jadi, Islam ingin membunuh saya? Bang Edis, makanya Bang Edis kan tidak mengakuinya begini. Jadi ungkapan mereka kan oke, Rob Muhammad itu sebagai pembimbing, penunjuk jalan, juru selamat kalau kata Bang Edis makan. Begitu. Nah, ini Rob Allah teman-teman itu, sulit. nah mungkin itu Bang Edis yang mereka tidak terima. Jadi maksud saya begini Bang Edis, minta tolong maaf kalau memang itu menyinggung Bang Edis. Maksudnya ketika ada pendapat mereka
yang tidak masuk akal kepada Bang Edis gak usah dimasukkan ke hati, biarkan aja begitu tuh. Kan Sebenarnya biarkan yang jadi masalah, dengar, kita beda pendapat, kita gontok-gontokan pendapat, itu tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah bahwa saya tidak bisa pulang ke rumah saya. Itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena kalau saya pulang maka orang Islam sudah menyambutnya di bandara. Itu loh. Coba bisa nggak kau sampaikan kepada para pemuka agamamu? Ya udah, yang penting mungkin Bang Edis kalau memang udah Bang Edis percaya terhadap kekristenan Bang Edis, oke, makanya kata saya Bang Edis, lakum dinukum waliyadin ini udah gitu tuh. Atau kita kasih naik satu muslim ya, coba nih. Nanti disangka kita ini mengada-ngada, coba. Kita kasih naik ada, sebentar ya, kita kasih naik ada Rahman atau Faisal ya. Coba Faisal dulu. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang Islam yang belajar agama Islam itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam, dan orang Islam itu punya dua Tuhan. Tetapi orang-orang Islam yang nggak pernah baca Quran ini mereka marah-marah. Silakan, Faisal. Halo Faisal. Oke, Faisal nampaknya sinyalnya kurang kuat. Saya naikkan yang sinyalnya bagus ya. Bentar. Oke, Al-Baiki Seafood Batam. Oke. Ya Al-Baiki, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Al-Baiki. Oke. Ya silakan Bang. Tak bisa buka kamera nih Bang. Tak bisa buka kamera. Saya bantu dari sini Bang. Oke. Sudah saya bantu, silakan Anda terima dulu. Oke. Bang Al-Baiki, saya ini kan sering berdebat agama. Ketika orang Islam mempermasalahkan kepada saya bahwa Tuhan kami ada 3, saya buktikan bahwa Tuhannya orang Islam ada 2. Dan lawan debat saya itu sudah mengiyakan. Bukan 1-2 orang yang mengiyakan bahwa Tuhannya orang Islam itu ada 2. Banyak orang-orang Islam yang berdebat dengan saya sudah mengakui itu, termasuk Solihin ini. Coba, bisa nggak Anda konfirmasi bahwa Solihin ini benar-benar seorang Muslim? Silakan. Dalam Islam itu kami tidak berpatokan dengan ucapan manusia ya. Tapi kami berpatokan kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Jadi tidak ada istilah kami mengatakan. Oke, enggak, saya konfirmasi dulu. Ya, beda pendapat itu wajar saja. Pertanyaan saya, coba Anda katakan bahwa Solihin ini dia bukan seorang Muslim. Saya tidak menuduh Solihin itu bukan seorang Muslim. Berarti Anda mengakui bahwa dia Muslim? Kalau dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti dia Muslim. Oke, coba Solihin konfirmasi dulu. Jangan Anda berseru-seru ngomong begini, begini, tapi Anda tidak berani bicara kebenaran, Solihin. Ayo bicara kebenaran, yuk. Silakan. Maksudnya bicara kebenaran itu apa, Bang Edis? Dia menginginkan supaya Anda bersyahadat. Coba. Saya bersyahadat. Ya. Bang Edis mau ikutan? Enggak, biar ini siapa namanya Al-Baiki, dia mengakui bahwa Anda seorang Muslim karena dia tidak percaya bahwa Anda seorang Muslim. Coba. Ya, kalau Anda seorang Muslim atau Anda berarti nggak takut bersyahadat ya? Silakan. Ya, coba aja itu gratis. Baik. Nggak berbayar itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, Solihin, kita lihat teman-teman, kita dengarkan apakah dia masih seperti yang tadi atau sudah berbelit. Ini untuk membuktikan bahwa ajaran agama Islam memang suka berkelit. Baik, Solihin, apakah Anda mengakui bahwa Tuhannya orang Islam ada 2? Ya, tadi Rob, sekarang Tuhan kan. Oke, baik. Apakah Anda mengakui bahwa Robnya umat Islam ada 2? Iya, secara bahasa Arab iya. Oke, nanti kita terangin. Oke, Seafood Al-Baiki, ini Solihin sudah mengakui bahwa Robnya umat Islam itu ada 2. Apakah Anda setuju? Rob itu dalam istilah bahasa Arab itu kan penguasa. Oke, Allah Rob nggak? Robnya umat Islam nggak? Allah itu Rob. Oke, Muhammad Rob juga nggak? Tuhan. Muhammad tidak Rob. Muhammad seorang nabi. Nah, makanya saya bilang kalian yang harus konsili dulu. Satu bilang Muhammad itu Rob, satu bilang bukan. Maksudnya gimana itu ya? Iya, makanya kalian lah yang konsili dulu. Makanya saya bilang kalian sudah waktunya konsili. Konsili umat Islam tahun 2025. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Karena sebagian berkata Rob, sebagian bukan. Coba yang bilang Rob itu siapa ya? Solihin tadi, Bang. Coba silakan Bang Solihin. Terangkan kepada kami. Karena kan ini permintaan Bang Edis, maka bukan saya ini ingin ini, maksudnya kan
mau Bang Edis tuh maksudnya mau seperti apa supaya tanggapan Bang Edis terhadap Islam itu cukup gitu, jangan sampai dilanjutkan lagi ke sana-sananya gitu loh. Karena kan kata saya itu lakum dinukum waliyadin ini cukup kalau memang udah menanggapi, cukup tidak Berarti bohong. Berarti bohong. Demi supaya saya senang saja bahwa Muhammad itu Rob. Bukan karena kebenaran. Makanya Bang Edis kata Nih kan saya, sulit kan sama mereka, sulit ini teman-teman. bukan iya kata saya, Katanya ucapkanlah kebenaran sekalipun kebenaran itu pahit, betul? iya, tapi Bang Edisnya itu kan saya mau menyampaikan ini tapi Bang Edis mengurangi begitu. Baik, Rob Nabi Muhammad kan kata saya udah berkali-kali saya katakan Rob Nabi Muhammad ini adalah sebagai pembimbing, kalau bahasa Bang Edis itu juru selamat gitu, yang membimbing umat muslim gitu, yang membimbing dari. Oke, berarti Anda mengakui bahwa umat muslim memiliki 2 Rob. Iya, Rob yang pertama sebagai pembimbing, Rob yang kedua sebagai Maha Esa gitu loh. Oke, sudah diakui bahwa Muhammad punya Rob, bahwa umat Islam punya 2 Rob. Coba Al-Baiki, apakah Anda mengaku bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam juga? Rob itu kembali kepada Bukan itu yang saya tanya Al-Baiki. Al-Baiki yang saya tanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Enggak. Satu bilang enggak, yang satu bilang Rob. Yang benar yang mana coba? Yang mana? Coba Solihin. Dia tidak mengakui bahwa Muhammad Rob itu itu Robnya umat Islam. Gini bang. Kalau abang merujuk ke bahasa Arab ini, Rob itu kan artinya pemilik gitu ya. Atau ada istilah lain mengatakan Tuhan. Jadi tidak ada dalam kalimat Islam itu tidak ada mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Abang dapat dari mana kalimat itu mengatakan Oke, bahwa Solihin. Anda mengakui enggak bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Iya kan, saya jawab Bang Edis, saya mengakui Nabi Muhammad Rob itu sebagai bahasa kiasan aja begitu loh. Aduh, udah mulai mereka ini saling bersandiwara. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini tidak akan berani jujur. Mereka hanya berbohong, berkelit terus. Jadi Tadi dia bilang Muhammad Rob, sekarang bukan Rob. Makanya saya bilang Muhammad ini memang ada saklarnya. Makanya umat Islam ketika sedang membahas Muhammad memang harus bawa saklar dari toko bangunan. Ada saklarnya. Kadang-kadang dimatikan, kadang-kadang dihidupkan. Sebenarnya tidak ada istilah Muhammad itu Rob. Itu tidak ada. Muhammad itu kan seorang rasul. Dalam Quran Oke, tidak ada mengatakan kata Rob Muhammad itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Al-Baiki Batam. Rob itu dalam istilah pemilik ataupun pemimpin itu bisa dikatakan kepada manusia. Itu kan bahasa umumnya, bukan ilah, bukan Tuhan. Oke, Rob bisa ditujukan kepada manusia, betul? Bisa. Oke, kenapa kok bisa manusia itu dipanggil Rob? Karena apa? Karena dia memimpin, betul? Karena dia memimpin, dia mengatur, dia menentukan, mengendalikan supaya orang itu ke kanan atau ke kiri, betul? Dia pemilik dalam bahasa Arab itu. Iya, saya ulangi lagi. Kenapa seseorang dipanggil sebagai Robbi oleh seseorang yang lainnya? Karena seseorang itu mengendalikan, mengatur, memimpin orang tersebut, betul? Ya, itu seterah Anda lah mau buat istilah seperti itu. Oke, kalau salah coba koreksi. Kalau salah coba saya dikoreksi. Ya, kalau seandainya memang seseorang yang mengatur, memimpin, itu memerintah dikatakan Rob, berarti apakah Anda setuju Paulus itu bisa dikatakan Rob? Baik, sebelum ke situ, saya tanya kepada Anda dulu. Berdasarkan definisi itu, posisi Muhammad, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Islam, dia sebagai Rob atau tidak? Saya tidak mengatakan Rob. Berarti dia bukan Rob? Dia bukan Rob. Oke, Solihin, di tengah-tengah umat Islam posisi Muhammad sebagai Rob nggak? Makanya kan Bang Adis mah kalau terlalu diputer-puterin. Iya, makanya Solihin. Ya, Solihin dibawa dulu. Makanya kayak gini, teman-teman. Makanya saya malas ngomong sama Solihin tuh kayak gitu. Nggak ada ketegasan, gitu loh. Jadi yang saya maksud begini Al-Baiki, saya ini kan sudah berdebat dengan banyak orang Islam, pendebat-pendebat senior, pendebat-pendebat kawakan, itu sudah mengakui. Saya putarkan ya, saya putarkan. Nih, coba dengerin. Siapa itu? Ini namanya Ar-Rashid, dia seorang pendebat Muslim. Nih, apa kata dia? Dengarkan. Seorang jawab, agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, satu ya, dia sudah mengakui bahwa yang robnya mayat itu adalah agama Islam. Nih, saya tunjukin lagi lawan-lawan debat saya. Jadi bukan 1-2 orang. Perhatikan. Nah, ini namanya Daman, digelari Al-Mantiqi, ilmu mantik, ahlinya ilmu mantik, salah satu penasehat APII. Ini gurunya Juma ini. Perhatikan.
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi Rob kalian itu memang ada dua, Muhammad dan juga Allah. Nah, itu sebenarnya ada di tengah, paham seperti itu ada di tengah-tengah orang Islam. Sekarang orang Islam mempermasalahkan kami orang Kristen, yang Bapa di sorga adalah Rob kami, yang Yesus adalah Rob kami. Kalian mempermasalahkan Rob kami yang 3, sementara Robmu yang 2 tidak kalian permasalahkan. Itu yang saya inikan kepada kalian. Jadi gini Bang Edis, Islam itu tidak berdalilkan dengan ucapan mereka ya. Seandainya ada umat Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Muhammad, batal Islamnya. Tapi Islam itu dia diajarkan bersaksi oleh Nabi Muhammad, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada hadis Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu sebagai Tuhan, tidak ada. Baik, jadi saya akan tunjukkan. Ucapan mereka berdua itu bukan dalil umat Islam. Baik, saya akan tunjukkan apa yang tertulis ini. Makanya orang Islam kalau kita berbicara pakai logika, mereka akan pusing sendiri. Nih ya, saya tunjukkan kepada Anda. Bentar nih. Sebentar, sorry sebentar ya. Saya tunjukkan ini dulu sebentar. Mana sih ya? Sebentar. Satu-satu ya, satu-satu nih. Ah ini. Oke. Saya konfirmasi dulu, jangan-jangan Anda tidak bisa membaca atau buta huruf seperti Muhammad. Bentar. Ini bacanya apa nih? Allah Muhammad. Bukan ini. Apa itu? Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Bukan. Tuan, ini ya? kan ini loh nih, yang apa? ini. Yang saya nampak cuma Allah Muhammad. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Itu aja. Oke, tuan ya. Tuan ya. Oke, yang mana yang tuannya orang Islam ini? Allah apa Muhammad? Tuan itu artinya pemilik ya. Tuan kami adalah Allah. Allah itu dikatakan Rob karena dia itu adalah Tuan kami. Oke, berarti Allah itu adalah Tuan. Tuan bisa, Tuhan bisa. Karena Tuan itu dia pemilik. Oke, jadi Muhammad bukan Tuan kalian? Bukan, Muhammad itu hanya seorang nabi atau utusan yang menyampaikan perintah tuannya, yaitu Allah. Oke, makanya saya bilang, ketika kami di dalam agama kami menerjemahkan kata kurios itu jadi Tuan atau jadi Tuhan, itu kalian permasalahkan. Nih dulu, Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terus orang muslim bilang, ini diganti, bukan Tuhan, ini Tuhan. Katanya, gitu kan? Betul nggak? Dalam perdebatan begitu? Yang membantah awalnya bukan Islam, tapi Yahudi. Gini loh. Gini. Yahudi itu nggak percaya sama. Baik, Yesus kan orang itu Islam adalah sering Tuhan, bertanya mereka nggak begini. percaya. Ya. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya, saya tunjukkan. Yohanes 13 ayat 13, saya tunjukkan. Yohanes 13. Saya ini sebenarnya Bang ingin memecahkan permasalahan di antara kita supaya kita itu saling mengerti satu sama lain. Ketika kalian bertanya kepada kami, mana dalilnya Yesus mengaku bahwa dirinya Tuhan? Tuh, nih. Yohanes 13 ayat 13. Saya tunjukkan Bang ya. Saya balikin dulu kamera saya Bang. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Oke. Saya balikin ya Bang ya. Nih ya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Oke. Di sini Yohanes 13 ya, ayat 13. Kamu, di sini Yesus yang berkata, menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Terus umat muslim membantah ayat ini dengan kata-kata begini, oh itu kalian rubah-rubah, itu bukan Tuhan, tetapi Tuan. Karena dulu terjemahannya Tuan, memang di dalam terjemahan lama memang Tuan ini. Memang kamu menyebut aku guru dan Tuan. Tetapi terjemahannya walaupun berubah, bahasa aslinya tetap di situ kurios. Nah, sekarang, jadi gini, Pak. Sebentar dulu, sebentar. Anda tadi mengakui nggak kalau Allah itu adalah Tuan Anda? Ya, cuma di kalimat Allah Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah itu Rob, bukan Tuhan, ya. Tapi kami mengaku bahwa Allah itu Tuhan dan Tuhan, karena Tuhan itu pemilik. Nah, Tuhan. Oke, lalu bedanya apa? Tuhan dengan Tuhan. Tuhan. Sementara Tuhan bahasa aslinya pasti, sama, Rob juga. Tuhan sudah pasti Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Tuhan. Begitu, Bang. Maksud saya begini, misalnya itu kan bahasa Indonesianya, Bang. Abang Gini loh. memiliki seorang pembantu. Ya. Abang memiliki Itu kan seorang sebentar pembantu, gini. Abang sudah pasti Tuhan, tapi belum tentu Abang Tuhan.
Nah, ini makanya saya bilang kita bertengkarnya di sini, Bang. Yang jadi masalah tuh begini. Sebenarnya kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sebenarnya itu kata yang sama aja, nggak ada bedanya. Nah, cuman gara-gara Gini bang, Tuhan itu sudah jelas Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Tuhan. Iya, Saya itu kan pemilik bahasa domba. Indonesia, Bang. Saya Bahasa pemilik Arabnya, domba. Apakah saya Tuhannya domba? oke, bahasa Arabnya itu sama atau beda? Bahasa Arabnya itu bisa berbeda makna, karena bahasa Arab itu memiliki makna yang ini ya, sesuai dengan kalimatnya. Oke, bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan, Tuhan bisa dikatakan Rob. Rob itu Oke, memiliki bahasa makna. Arabnya Tuhan? Tuhan bisa. Bahasa Arabnya bisa. Tuhan? Tuhan ilah. Satu-satu lah, Bang. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Bahasa Arabnya Tuhan adalah Rob, betul? Betul. Bahasa Betul. Arabnya Tuhan apa? Tuhan ilahun. Bukan Ya. Rob. Rob bisa. Terus gimana? Tuhan sama saja Rob juga. Rob itu bang bisa dirujukkan kepada Allah karena dia pemilik. Nah, saya mau kasih tahu Dan kepada itu Anda, Tuhan. Bang. Saya mau kasih tahu Rob kepada bisa Anda, juga biar kita nggak dirujuk debat kepada kusir terus. istrinya. Ya, biar kita nggak debat kusir terus. Sebenarnya kata itu juga, Bang, yang dipakai kepada Yesus dan juga dipakai kepada Bapa di surga. Jadi, Bapa di surga itu dipanggil juga sebagai Kurios. Yesus pun dipanggil sebagai Kurios juga. Kurios Gini, itu bahasa Bang. Arabnya ya Rob itu, Bang. Dalam konteks lama itu tidak mengatakan bahwa Tuhan itu memang keasliannya seperti itu, tapi memang Tuhan ya, tidak ada Tuhan. Iya, itulah yang sedang saya utarakan, bahwa bahasa aslinya itu sebenarnya Tuhan. Kata Tuhan itu sebenarnya sebuah kesalahan penerjemahan dari kata Tuhan. Gini bang, yang mengoreksi itu bukan orang Islam sebenarnya, orang Yahudi bang. Kok lari ke orang nggak Yahudi? percaya kalimat Enggak, itu. ini Mereka masalah yang bahasa memiliki Indonesia, bahasa Bang. aslinya. Ini sebenarnya masalah bahasa Indonesia. Orang Indonesia sudah terlanjur membedakan Tuhan dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya kata Tuhan itu asal usulnya ya dari kata Tuhan itu. Sama seperti kata tahu dengan kata tahu. Saya tidak tahu di mana rumahnya. Saya tidak tahu di mana rumahnya. Nah, cuman zaman sekarang Nyambungnya ke tahu bang, lapar aku gimana? lah, ya memang seperti itu, Bang. Itu memang itu sejarahnya, akar muasalnya dari situ. Cuman orang-orang Ya. geblek membuat diskusi menjadi buntu karena kita nggak ngerti masalah itu. Tapi ya sudahlah, Anda intinya sudah mengakui ya bahwa Allah itu Tuhan ya. Tuhannya orang Islam Tuhan, ya. Allah itu Tuhan dan Tuhan. Tapi Muhammad saya nggak ngakui sebagai Tuhan ya. Muhammad itu. Oke, itu seorang Anda rasul. yang tidak mengakui. Sementara orang-orang Muslim yang lain mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Intinya, Mereka mengakui Rob, mungkin mengakui Tuhan. Oke boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai mereka mengaku Muhammad itu Tuhan, berarti batal keislaman mereka. iya, masalahnya kan itu bahasa Indonesia. Di bahasa Arabnya ya sama, Rob juga. Gimana? Kan? Apakah orang Arab dulu bicara bahasa Indonesia? Iya, tidak. Cuma kan Tidak. bahasa Arab itu Berarti punya banyak mereka- makna. Abang Berarti perhatikan di ini, dalam bahasa itu. Arabnya kan Rob juga, betul. Kayaknya abang perlu belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu di dalam bahasa Arab istilah sa'ah. Sa'ah itu artinya jam ya. Jangan lompat kemana-mana. Tapi kalau di dalam Rob Al-Quran saja. mengatakan Kata Rob sa'ah. itu loh, Sa'ah kata mengatakan Rob. hari kiamat sa'ah itu. Jadi bahasa Arab itu satu kalimat bisa berbeda makna sesuai dengan konteks yang dibahas. Oke, jadi Begitu. Anda mengakui atau tidak bahwa Allah itu Rob? Rob betul Tuhan. Oke, Tuhan. Berarti bukan Tuhan ya? Ya Tuhan. Tadi katanya dan Tuhan, sekarang Tuhan. Gimana? Betul. Allah itu adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kami. Tuhan berarti dia pemilik. Ya sama kalau begitu, Bang. Yesus itu adalah Tuhan kami atau Tuhan kami. Masalahnya kalian sudah malu ngakuin bahwa Muhammad itu Tuhan kalian. Bukan gitu, Bang. Masalahnya Yesus Oke, Bang. itu tidak Dalam mengaku kategori Tuhan. apa sehingga Dia seseorang mengaku disebut sebagai Tuhan? Dalam kategori apa sehingga seseorang itu dikatakan sebagai Tuhan? Tuhan atau Tuhan? Ya, lanjut besok ya, Bang ya. Kalau dia Tuhan, Ya. Wah, agak pening kalau saya, dia Bang, Tuhan. agak pening ya. Ya, turun dulu di bawah. Aduh. Memang kalau orang ya pengetahuannya memang tanggung ya akhirnya seperti itu, teman-teman. Akhirnya kita jadi kacau balau nih. Oke, tadi ada yang pesan kepada saya, katanya Agatha yang dibaptis mau naik. Sebentar. Saya ucapkan selamat ya kepada Agatha, katanya sudah dibaptis. Mana dia, nggak ada saya lihat. Saya nggak lihat ada Agatha di sini.
Bukan Agatha ini ya, bukan Agatha yang di TikTok yang sering live ya, tapi Agatha yang lain. Oke, Vira, selamat malam, Vira. Malam, Bang. Ya, silakan Vira, nyalakan kamera dulu. Gimana? Oh. Oke, saya balikan dulu. Saya bantu dulu. Udah, silakan diterima. Ya, salam Bang Idis. Shalom, Vira. Saya tanya dulu, Vira ini Kristen atau Islam? Saya Kristen, Bang. Saya udah pernah naik kemarin. Memang dari lahir sudah Kristen? Iya, Bang. Oh iya, ingin menyampaikan apa? Enggak, saya udah ada inbox Bang Idis, cuman memang mungkin Abang belum sempat membaca. Oh ya, yang apa itu? Tentang apa? Jadi saya tuh kan naik ke sini tuh beberapa hari yang lalu, Bang. Terus saya banyak sekali di inbox sama muslim-muslim ini loh, Bang. Karena apa? Ya dikata-katain lah dengan omongan yang menurut saya di luar nalar gitu, terlalu kotor. Iya, penyebabnya itu karena apa? Iya, saya dikatain bohong. Bohong kenapa? Pura-pura murtad gitu. Sebentar, Anda lahir udah Kristen? Iya, Bang. Terus Anda keluar dari... Saya Islam. Saya dari lahir tuh udah Islam. Terus saya pindah gitu. Makanya saya agak bingung tadi. Anda lahir Muslim. Iya. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah, Kak Vira? 23 tahun. 23 tahun. Lalu Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Iya, Bang. Masuk Kristen? Iya. Berapa lama jadi orang Kristen? Sudahan? Udah cukup lama, dari 2013. Dari 2013. Oke. Coba, biasanya kan di sini itu saya menggunakan apa standarnya orang Islam. Orang Islam membuat standar bahwasanya ujian kalau seseorang sebagai muslim itu bukan dia bertakwa. Walaupun di dalam Al-Qur'an tanda seorang muslim itu adalah bertakwa. Tapi pada prakteknya di lapangan, tanda bahwa seorang muslim itu adalah seorang muslim bahwa dia bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Coba bacakan kepada kami satu ayat di dalam Al-Qur'an atau doa sholat atau niat sholat atau apa, coba, supaya kami atau orang-orang Islam yang meragukan bahwa Anda bekas mantan Islam itu percaya bahwa Anda mantan Islam. Coba. Ya, sebelumnya sih memang udah pernah, tapi saya ulang lagi. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat ya, Bang? Ya. Usolli fardu maghribi salat rakaat ini mustabilal kiblatin ada alillahi ta'ala. Oke, teman-teman muslim, saya mau kasih tahu kepada kalian. Orang Kristen nggak akan sanggup ngucapin kayak begitu. Nggak akan sanggup. Kalau memang dia nggak pernah masuk Islam. Saya kasih tahu kepada kalian. Kalau orang Kristen dari lahir mau bohong, mau pura-pura ngaku jadi muslim, mereka nggak akan bisa ngucapin itu. Coba, ada nggak satu surat yang sulit yang orang Kristen nggak bakal bisa tiru-tiru? Sulit apa ya? Udah banyak lupa. Mungkin surat Anas ya, Bang? Silakan. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Artinya? Nggak tahu lah, Bang. Nggak tahu. Ya. Jadi gini, saya cuma pesan begini. Biasanya orang-orang Islam itu mereka itu bersikap suka mengingkari kebenaran. Jadi kalau misalnya Kak Vira menerima pesan seperti yang saya bilang, pasti nanti akan banyak orang-orang Islam datang menginbox, mengirimi pesan, Anda ngaku-ngaku bekas Islam, Anda begini dan begitu. Biarkan saja begitu. Karena apa? Karena mereka itu memang mengingkari kebenaran. Sekalipun kita bilang itu matahari, katanya, oh bukan. Mereka emang begitu. Saya punya pengalaman. Sekalipun kita tunjukkan kebenaran, mereka terus-menerus akan mengingkarinya. Cuman satu obatnya. Ketika orang Islam sudah berhenti mempertuhan Muhammad, maka mereka akan gampang menerima kebenaran tersebut. Seperti itu. Iya, Bang, sebenarnya. Tapi ini udah sangat mengganggu menurut saya. Jadi ini kan akun ini sebenarnya saya tuh nggak suka main sosial media, Bang. Akun ini sebenarnya tadinya saya pakai buat usaha. Nah, saya lampirin di bio itu ada nomor telepon gitu, Bang, nomor handphone. Jadi setelah nggak usaha lagi saya pakai untuk pribadi. Terus mungkin muslim-muslim ini teman-teman muslim ada nge-screenshot nomor saya atau apa. Itu sampai nomor yang satu lagi saya nggak aktifin, Bang. Oh terus, iya, gitu. Baik. Jadi sekarang Kak Vira sudah tahu tabiat mereka. Itu juga terjadi kepada saya. Jadi nomor saya itu pernah disebarkan sama Rudi Iskariot. Bahkan nomor saya itu ditaruh di aplikasi-aplikasi pesan-pesan perempuan. Iya, memang seperti itu memang mereka. Ketika mereka tidak sanggup membantah saya, mereka akan melawan saya dengan cara-cara yang murahan seperti itu. Makanya banyak yang ngubungin saya. Saya nggak tahu kenapa begini. Ya karena memang kerjaannya mereka begitu.
Iya bang, saya cuma mau pesan sama teman-teman yang muslim, kalau kalian mau bertanya baik-baik, baik-baiklah, jangan pakai bahasa yang terlalu kasar menurut saya. Saya ada kok dokumen lengkap, dari mulai akte lahir sampai ijazah terakhir saya itu masih ada. Bahkan soft copy KTP saya waktu masih muslim itu saya ada. Kalau kalian mau bukti silahkan, tapi jangan kasar gitu. Jangan sampai mengancam-mengancam segala macam. Tolonglah Ya. bahasanya dijaga gitu. Ya, begitulah kenyataannya Kak Vira. Jadi memang ketika ada orang Islam sudah sadar, sudah berhenti mengikuti yang salah dan datang kepada Tuhan Yesus, banyak sekali orang-orang Islam yang memang bertabiat seperti itu. Ngancam, ngirim pesan dan lain sebagainya, mengata-ngatai, memaki-maki itu memang banyak. Jadi yang mulai membiasakan diri seperti itu. Iya gitu bang, karena saya dituduh menjelekkan. Awal saya naik ke sini juga kan saya cuma mau nanya tentang iman Kristen gitu. Karena saya bingung. Enggak ada yang menjelekkan, enggak ada yang menjelekkan. Jadi intinya sama orang-orang muslim juga ya. Kenapa kalian itu mengingkari bahwa kalau ada orang yang berpindah dari Islam ke Kristen, kalian katakan bohong, kalian katakan settingan segala macam. Itu betulan seperti itu. Kalau seandainya boleh di sini spill identitas, mungkin sudah spill. Masalahnya di TikTok tuh nggak boleh, kita kena ban langsung. Iya. Begitu. Nggak boleh nunjukin identitas di TikTok. Iya, terus bang, sedikit lagi mohon maaf. Ya. Saya senang sejak waktu saya naik terakhir itu banyak teman-teman saudara saya. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat,
Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya. Dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.